katanya beliaunya ini tidak tembus dengan peluru maupun senjata apapun. Wot Galih itu diambil dari kata bahasa Jawa, Mbak. Wot ing penggalih. Terkenal dengan kesatrianya ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini Book of Nena berada di Jogja, tepatnya di Makam Wot Galih yang dimana Pangeran Purboyo yang dulu punya kisah cerita yang begitu mendalam dan mempunyai seorang ibu juga yang mempunyai cerita yang begitu mendalam dengan kerajaan Mataram Islam. Dan pastinya Book of Nena ditemanin oleh jurnal Intan Indigo. Jangan capek-capek ya, Mbak. Enggak, aku gak pernah capek, Mbak. Nah, kita ini sekarang kan udah di Jogja nih, Mbak, balik lagi ke Jogja. Kemarin kan kita sudah mengulas Mataram Islam dan masih sekarang banyak, masih banyak, Mbak, ternyata Mataram Islam itu cerita-ceritanya satu persatu. Ulas, ya. Dan di dalam ini ada makam dari Pangeran Purboyo yang dimana juga yang dikatakan menurut sejarah adalah anak dari Raja Mataram Islam, yaitu adalah Panembahan Senopati. Ya. Gitu. Mungkin kita bisa untuk ziarah ke dalam dulu atau gimana nih, Mbak? Boleh, Mbak. Untuk bisa minta izin ke dalam. Iya. Jadi untuk kisah sejarahnya dan semuanya kita akan kupas tuntas di Book of Nena. Nih, Mbak, ke dalam dulu. Nah, tadi kan kita udah ini, Mbak, ke ziarah belakang dan juga sudah kita saling mendoakan untuk para leluhur juga ya, Mbak, ya? Untuk para leluhur yang ada di dalam dan juga yang beserta makam-makam di pinggirannya itu kan ada makam-makam. Nah, Pangeran Purboyo ini kan yang dimana ini kan makam ini namanya Wot Galih. Iya. Kira-kira kenapa tuh, Mbak, namanya Wot Galih itu diambil dari kata bahasa Jawa, Mbak. Wot ing penggalih. Wot itu jembatan, ing itu di jembatan di menghantarkan ke penggalih, ke perasaan ketentraman gitu. Jadi itu sebuah harapan ataupun doa orang-orang yang berkunjung ke sini itu dengan membawa harapannya, dengan doa ziarah itu bisa mendapat ketentraman hati gitu. Tapi memang sih berdoa tanpa berdoa, maksudnya pas nyampe sini juga perasaannya juga enak, bahkan ngantuk sih, Mbak. Iya, adem ya, Mbak. Gitu. Jadi memang Pangeran Purboyo ini yang tadi sudah aku sempat singgung-singgung nih, Mbak, bahwa beliau adalah menurut sejarah dan menurut beredarnya cerita beliau adalah anak dari putra dari Panembahan Senopati dengan selirnya. Ya, Lembayung ya. Oh iya, Roro Lembayung. Roro Lembayung yang dimana itu selirnya. Iya. Dan memang Pangeran Purboyo ini terkenal dengan kesatrianya ya, Mbak. Iya, sampai disebut Banteng Mataram karena saat itu konon katanya beliaunya ini tidak tembus dengan peluru maupun senjata apapun. Dan sebenarnya juga gimana tuh, Mbak? Jadi memang Pangeran Purboyo ini di sisi lain juga beliau itu saat itu mencari sosok yang aku dengar ceritanya sosok ayahnya. Gitu. Dan Pangeran Purboyo ini memang mencari sosok ayah dan sang ibu mengatakan cobalah untuk datang ke
Kota Gede, benar nggak sih Mbak? Nah itu panjang itu Mbak. Panjang, ya? Jadi sebelum boleh aku tambahin ya Mbak, sebelum akhirnya disebutkan siapa Romonya, Romo itu kan bapak. Nah itu memang Pangeran Purboyo itu tiba-tiba itu mempertanyakan ke ibunya bahwa siapa ayah kandung saya gitu. Padahal dulunya dengan Panembahan Senopati ya Mbak, Panembahan Senopati beserta ibu dari Pangeran Purboyo ini sudah ada perjanjian bahwa sampai kapanpun jangan sampai anak ini tahu kalau siapa ayahnya. Iya, kalau ayahnya ini adalah Panembahan Senopati gitu. Dengan perjanjian apabila anak ini tahu, maka nyawa kamu yang akan menjadi gantinya. Nah, itu kan banyak juga beredar cerita yang seperti itu Mbak, karena setiap cerita pasti ada turun-temurun dan memang dari setiap manusia ke manusia lain cerita ada yang menambah, ada yang berkurang gitu. Tapi menurut literasi yang saya baca dan juga sejarah-sejarah yang ada bahwa ketika Pangeran Purboyo ini datang ke Mataram, itu beliau membawa keris ya, pusaka keris, iya. Tapi tanpa sarung, tanpa penutupnya. Pusakanya itu dititipkan ke ibunya ketika adanya perjanjian jangan sampai anak ini tahu bahwa saya ayahnya, jadi udah ada di ibunya. Nah, ketika Pangeran Purboyo ini mempertanyakan siapa ayah saya, nah di Sangoni itu dibekali dengan pusaka keris itu, datanglah ke Mataram dan cobalah bertemu dengan Panembahan Senopati dan ketemu di penjaganya dulu Mbak. Awalnya nggak boleh gitu, kayak anak bawang ibaratnya, anak bawang ini siapa kok mau ketemu dengan Panembahan Senopati. Saat ketemu itu sebagai bukti Mbak pusakanya itu bahwa memang benar saya ini anak kandungnya dari beliau gitu, dengan bukti pusakanya itu. Dan singkat cerita bahwa ketika membawa pusaka keris itu kan mencari sarungnya ya kalau tidak salah. Ya, jadi Panembahan Senopati itu apabila kamu bisa mencari atau menemukan sarung dari pusaka ini, nanti akan diberi tempat di kerajaan itu gitu. Jadi silahkan tanya dengan ibu. Itu sebenarnya ini Mbak cara jangan nangis Mbak. Cara suaranya udah gini sampai nangis ya. Cara Panembahan Senopati untuk mengingatkan ke istri selirnya bahwa dulu kamu punya janji loh gitu. Jadi kenapa anak ini sampai mencari gitu, padahal yang dimana harusnya tertutup, karena mungkin kalau secara logika dan secara kasarannya pikiran ya kamu itu bukan yang pertama gitu, jadi harus disembunyikan karena kan seorang raja gitu. Tapi ternyata beliau bisa sampai datang ke Mataram dan berakhir dengan yang menurut cerita ya ini sarungnya gitu. Iya, sarungnya itu adalah ibunya dari sendiri. Jadi sarung yang dimaksud itu adalah pusaka itu ditusukkan ke badan ibunya sendiri. Itu yang dimaksud sarung, menepati janjinya saat itu. Dan memang cerita-ceritanya tuh banyak ya Mbak? Ya, versinya banyak. Tapi kalau seperti kita itu kan ada sisi lainnya di mana saat baca pasti Mbak Nana juga sama. Itu dibantu dengan time travel ya kan? Dibantu dengan time travel Mbak. Kita bisa, apalagi kita sowan ke tempatnya, itu kita bisa membedakan mana sih cerita yang benar dan mana yang bukan. Gitu, dan ini yang di belakang ini kan ada masjid ya Mbak? Masjid ya, Sultani Potgale. Iya, jadi ini bangunan ini sudah berapa kali renovasi Mbak? Iya. Dan memang berdirinya di abad ke-17. Dan banyak juga di sini Mbak, bukan hanya sejarah, bukan hanya cerita, bukan hanya edukasi aja, tetapi juga ada mitos-mitos Mbak di sini. Oh iya. Dan itu baru terjadi bulan kemarin pun juga ada. Iya, September terakhir. Dan itu udah lama Mbak, dan memang percaya nggak percaya, namanya mitos itu kan ada orang percaya, boleh juga enggak. Tapi kalau terjadi berkali-kali itu nggak bisa atau apa nih? Nggak bisa disebut kebetulan juga kan gitu. Jadi ada pesawat yang kalau karena ini sebelah selatan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta Mbak. Jadi konon katanya pesawat ini nggak boleh lewat di atasnya persis. Dan kalau untuk yang lain juga bukan hanya pesawat aja Mbak, ternyata hewan-hewan seperti burung atau apapun yang terbang di atas itu tidak boleh
tidak boleh lewat sebenarnya. Tapi kan kalau hewan siapa yang memberitahu kan? Karena memang menurut cerita yang jaga ataupun yang bersih-bersih di tempat ini itu sering menemukan, artinya nggak cuma sekali, itu menemukan bangkai burung, bangkai kelelawar, percaya nggak percaya kayak gitu. Dan tempat ini juga sempat mau dibongkar, Mbak. Gitu. Iya, ada cerita sempat mau dibongkar, cuman karena ini di bawah naungan dalam Keraton Jogja, beliau-beliaunya juga nggak berani mempersilahkan ataupun melarang. Tapi balik lagi, monggo jika mau dibongkar silahkan, tapi jika kalau ada resikonya silahkan ditanggung sendiri gitu. Jadi kan kalau masyarakat Indonesia kalau ya silahkan, tapi kalau ada tapinya tuh mereka bisa mundur teratur sih. Iya. Karena kita masyarakat Indonesia itu terlepas dari itu mitos ataupun beneran, itu kita nggak bisa bohong kalau dulu leluhur kita itu memang orang-orang sakti ya Mbak. Bener. Jadi kita nggak boleh, karena nggak boleh melupakan kita masih menginjak nih loh di tanah Jawa, tanah leluhur kita gitu. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih Mbak. Dan pada akhirnya bisa dimakamkan di sini itu gimana tuh? Oh iya, itu tadi nyambung dari yang akhirnya ibu dari Pangeran Purboyo itu menusukkan ke dadanya Mbak, itu keris yang itu tadi ya, kayak sebelumnya beliau sempat bilang, baik putraku, aku akan memenuhi janjiku terhadap Romomu. Biar apa, itu pengorbanan beliau, biar Pangeran Purboyo ini diakui sebagai anaknya Panembahan Senopati. Akhirnya ditusuk, sempat mau dihalau kan Mbak, cuman udah terlambat. Nah akhirnya pengabdian seorang anak kepada ibu, ini jenazahnya dibawa sama Pangeran Purboyo, berjalan tadinya mau pulang ke desanya Mbak, karena kan memang ibunya ini dari rakyat biasa gitu kan. Nah saat dibawa tepat di titik ini itu ada kilatan cahaya Mbak, yang tiba-tiba seperti jatuh di tanah ini. Yang dimana kayak seperti petunjuk dimakamkan tuh di sini. Ya kayak udah nunjuk gitu. Akhirnya ya jadilah tempat ini dengan tujuan agar orang-orang ke anak cucu itu mengingat tempat ini. Dengan adanya beliau dimakamkan di sini, dan juga nggak cuma Pangeran Purboyo beserta ibunya ya Mbak, tapi ada keluarga dari Hamengkubuwono kedua dan keempat. Dan memang banyak sih di dalam ya, di samping-sampingnya juga banyak. Iya. Saya pikir tadi pemakaman umum sih Mbak, tapi ternyata masih ada sangkut pautnya sama keluarga keraton. Iya, biasanya gitu Mbak, kayak yang di Kota Gede juga iya. Tapi ternyata ini lebih mudah ya masjidnya dibandingkan yang di Kota Gede ya. Jadi setiap tempat ada berdirinya sesuatu, yang aku perhatikan bahwa di situnya ada masjid. Iya. Kayak Kota Gede ada masjid, di sini ada masjid. Dan posisi untuk ini tuh memang ya tadi seperti Mbak bilang, di selatannya Adi Sucipto. Gitu. Terus mungkin kita mau kemana lagi Mbak? Ini tempat. Karena ini tempat itu terbatas ya Mbak. Kayak tadi kita ziarah ke dalam itu juga dengan izin juga buat ziarah ke dalam. Terus memang tempatnya cuman ya ada makam beserta masjid. Dan juga kalau Kliwonan rame ya Mbak. Iya. Nah kebetulan nih Mbak, kemarin itu kan hari ini tuh Selasa Kliwon. Nah kemarin itu waktu mau minta izin sama abdi dalam di dalam. Dia apa namanya lagi berdoa di dalam. Iya, ada tawasulan malam ini ya Selasa Kliwon. Rame banget gitu. Ternyata memang hari-hari tertentu itu mereka memanjatkan doa, apa bukan berarti tentang hal lain, enggak, tetapi tentang ya rutinitas spiritualnya mereka. Iya, dan lagi juga Selasa Kliwon itu menurut cerita juga hari di mana ibu dari Pangeran Purboyo ini meninggal Mbak. Gitu. Jadi pas ya. Pas Selasa Kliwon, makanya selalu diingat, dihormati dengan cara tawasulan. Dan di sini juga kan ternyata sudah tidak boleh untuk mengambil gambar Mbak. Iya. Jadi buat kalian penonton Book of Nina dan Jurnal Intan Indigo, mungkin ini keterbatasan dari kita, tapi setidaknya apa yang menjadi sejarah itu tersampaikan. Iya betul. Karena kenapa sempat berdiskus dengan abdi dalam bahwa banyak yang menyalahgunakan. Iya. Jadi terkadang ada sejarah-sejarah atau hal-hal mistis yang mungkin di luar sepengetahuan mereka, dan itu menjadikan suatu ajang untuk keren-kerenan lah atau apa gitu. Jadi karena kayak kita Napak Tilas itu juga membawa
amanah ataupun tanggung jawab yang besar Mbak, karena satu berkaitan dengan sejarah itu harus detail, persis, nggak boleh ditambah dikurangin, apalagi salah itu kan nggak boleh. Terus tempat-tempat seperti ini juga menyalahgunakan itu tadi ya Mbak, banyak orang yang mungkin memakai tempat yang seharusnya diceritakan sejarahnya dengan hal-hal lain gitu. Dan ada juga yang meminta sesuatu Mbak, itu mau ngomong nunduk dulu. Jadi banyak hal itu mengapa akhirnya keraton tidak mengizinkan. Tapi pastinya buat penonton Book of Nina dan jurnal Intan Indigo bahwa kalau kalian sudah mendengar sejarah atau apa, jika kalian berada di Jogja atau sedang ingin ke Jogja, mungkin bisa langsung ke Makam Wat Gali sini, yang dimana ada Pangeran Purboyo dan ibunya Roro Lembayung. Gitu. Bicara soal rasa nih Mbak. Tadi kan kita tadi udah tadi kan kita udah bicara soal sejarah, mitos, lalu kemana-mana lah gitu kan. Apa nih yang Mbak rasain dari sampai sini, terus pas berkunjung ke sini rasanya? Kalau aku pertama kali kesini nih Mbak, kemarin waktu survei kita ya kan kesini, itu ziarah ke dalam, itu yang dikasih rasanya justru ada konflik. Itu aku belum Mbak, belum baca tuh, belum baca sejarahnya kayak gimana, belum cari tahu dari literatur belum. Tapi rasa yang dikasih itu seperti konflik. Loh kok konflik ya gitu kan? Kok beda rasanya sama di tempat lain gitu. Ada konflik, terus ada kesedihan yang amat sangat mendalam gitu, kayak yang dalam banget gitu. Terus sama pengorbanan Mbak. Nah itu 3 poin itu yang hari pertama dikasih. Nah hari ini bareng Mbak Nana, hari kedua ziarah kita bareng, itu nangis Mbak. Nangis, lebih ke titik dimana ibunya dari Pangeran Purboyo. Dan taruh dikasih lagi kan. Tadi kirain nangisnya aku sendiri gitu. Ternyata nengok Mbak Nana di sebelah juga nangis juga gitu. Distract bentar. Jadi kan kayak kita di sini tuh kan pengen menceritakan sejarah, terus Pangeran Purboyo, tapi ternyata di dalamnya itu ya kan ada konflik, ada sesuatu yang terjadi, ada konflik, bisa dibilang konflik batin juga. Batin dan juga cinta sih yang begitu dalam. Cinta yang dalam dan pengorbanan. Cinta itu sebenarnya kalau dikatakan pengorbanan, tadi. Rela berkorban, yang dimana rela berkorban dari arti kata beliau Ibu Roro Lembayung, dia rela berkorban, tetapi ketika dia rela berkorban, ketika dia harus menepati janjinya, dia tidak merasa korban. Catat rasanya. Jadi gitu. Ada ketulusan di situ, ketulusan seorang ibu ke putranya, dan juga sebenarnya ketulusan yang dia simpan itu ketulusan seorang istri terhadap suaminya. Walaupun bagaimanapun, walaupun cuman selir, tetapi dia merasakan kasih sayang, tapi di mana itu harus berjarak gitu loh. Tapi tadi itu sabar Mbak. Jadi ngomong-ngomong jarak nih Mbak Nana, beliaunya ini juga hatinya ini seorang ibu ini, Roro Lembayung itu tidak menyimpan rasa tidak terima, kok aku dimakamkan walaupun sekarang beliau masih melihat kok aku dimakamkan di sini, terpisah dengan suaminya walaupun selirnya itu tadi. Tapi karena rasa cintanya itu beliau menerima semuanya itu tadi, ketulusan. Jadi siapapun dia dan status dia apa kasarnya gitu, walaupun hanya yang kedua atau keberapa, tetapi dia itu menyimpan janji seorang raja, yang dimana dia itu berbakti pada suaminya. Tapi hati seorang ibu ketika anaknya bertanya tentang siapa ayahnya, itu mengalahkan dari sebuah janji terhadap suami. Benar. Itu yang bikin hati itu kayak gitu. Zaman sekarang mungkin susah Mbak nemuin orang yang seperti itu. Bukan hanya ibu ke anak, tapi
laki-laki maupun perempuan itu susah adanya ketulusan yang benar-benar dari hati. Ketulusan itu yang mahal sih Mbak. Itu mungkin sebabnya kita tadi hari kedua kesini itu dikasih rasa yang bikin nangis ya. Jadi nangisnya itu campur aduk kan Mbak, kayak yang awal itu aku pernah kesini itu malam Mbak. Tapi memang posisi di tempat ibu itu juga sempat nangis. Tapi aku masih bingung nih nangisnya kenapa? Tidak pernah tahu. Tapi ternyata pas tadi kedua sini, ya itu tadi nanti dulu lah mau kesini. Tapi ternyata aku bisa sampai ke sana dan itu rasa itu nyampe ke sini Mbak. Gitu. Iya, karena beliau-beliaunya itu para leluhur itu selalu ingin menyampaikan itu komplit Mbak. Jadi kemanapun kita napak tilas, ada kisahnya apa. Dari awal walaupun ada konfliknya itu kan auranya tetap berasa Mbak. Konflik di antara mereka ini, antara Panembahan Senapati ke selirnya pun ada konflik, itu masih berasa. Itu pengen disampaikan komplit. Ya tapi udah komplit kayaknya Mbak. Cuman ya balik lagi, cinta itu kesetiaan dan juga pengorbanan. Jadi ya yang namanya cinta itu butuh pengorbanan, tetapi jangan merasa korban ketika sudah pengorbanannya tidak diakui. Gitu. Jadi menurut Mbak Intan apa nih pesan-pesannya? Tadi kayaknya aku setengah pesan-pesan. Iya, udah menyampaikan pesan-pesannya tuh. Kalau aku sih sama sih Mbak, jadi kayak yang kita tuh diingatkan kembali kayak gimana kan, kayak kita juga pasti ngalamin namanya keluarga. Itu pasti ada konflik, ya kan? Aku pesannya di situ. Jadi pasti ada konflik, mau besar kecil bukan di situ yang dilihat, tapi di balik itu anak sama ibu nggak ada bekas anak. Benar. Anak sama bapak nggak ada bekas bapak. Ya, jadi mau apa di dalamnya maupun ada konflik, ketidakcocokan atau apapun itu nggak ada bekas. Jadi sebagai anak harus tetap mengingat siapa orang tuanya. Sebagai orang tua juga mengemban tanggung jawab buat mengarahkan anaknya. Gitu. Bener banget. Kayak di sini apa gitu Mbak, dari tadi aku mikir apa ya, tapi keganjel gitu. Cuman nggak tahu mau ngomong apa gitu. Mungkin nanti ketika aku tahu mungkin bisa aku ditambahin Mbak di video ini, tapi mungkin lewat tempat lain atau kita tidak pernah tahu kapan. Iya, betul. Gitu, karena masih banyak teka-teki yang harus dijalani gitu. Paling gitu sih Mbak. Itu tugas kita buat pelan-pelan Mbak. Kayak Mataram Islam sendiri itu sangat luas. Majapahit dan yang lainnya kita belajar tentang sejarah senusantara itu kan harus satu persatu dikulik. Kita belajar lagi sejarahnya, detailnya gimana. Dengan napak tilas kita selalu dititipin pesan ya Mbak. Dan menurut pandangan subjektif saya, yaitu pandangan subjektif saya bahwa beliau yang di dalam itu menyampaikan pesan seperti itu Mbak. Gitu. Tapi memang kalau untuk hari-hari tertentu atau Selasa atau apa, terkadang yang ahli kubur suka nggak ada sih Mbak. Suka nggak tahu kemana, tapi tiba-tiba nanti ada. Tapi kalau lagi beruntung, kebetulan agak beruntung sih Mbak, walaupun telat-telat. Gitu. Dan juga kita nggak ini Mbak nggak bosan buat ngingetin penonton Book of Nena maupun Jurnal Intan Indigo ya kan, kalau datang ke tempat ini satu tujuan untuk mengirim doa beliau-beliaunya, bukan untuk meminta. Karena setiap kita mengirimkan doa, karena menurut di Al-Quran ada doa anak-anak yang soleh gitu kan pasti ada, dan kita ini adalah turunan-turunannya yang dimana kita juga sebagai anak gitu. Jadi menyampaikan pesan-pesan doa-doa yang mendoakan yang ada di dalam kubur gitu, buat siapa aja. Bahkan kita kalau misalkan lewat itu kan juga bisa mendoakan, tidak harus berziarah. Betul. Gitu guys, dari Book of Nena dan Jurnal Intan Indigo. Kok suara saya jadi begini? Dari Book of Nena dan Jurnal Intan Indigo, benar atau salah kembali lagi kepada persepsi kalian dan pandangan kalian. Di sini kami hanya menceritakan dan pandangan subjektif kami semua tentang apa itu sejarah dan juga kilas balik serta napak tilas selalu bersama Jurnal Intan Indigo. See you di next video berikutnya, di napak tilas berikutnya di Jogja. See you.